Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi-lagi semangat pagi teman-teman semua. Baik, saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan selalu dalam berkah Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang kembali kita ke pertemuan kita tentang di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Ya, sebelumnya kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman mahasiswa semua, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya, kalau minggu lalu itu kan tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, sekarang materi kita adalah tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, yang pertama itu ada namanya itu landasan ontologis, epistemologis, dan juga ada aksiologis. Apa ini? Nah, oke. Yang pertama ya, jadi teman-teman, landasan-landasan tersebut, baik itu ontologis, epistemologis, maupun aksiologis itu tiga aspek dasar ya yang mendasari suatu sistem filsafat atau pemikiran. Jadi, ketiganya ini berhubungan dengan pertanyaan dasar tentang ada, pengetahuan, dan nilai dalam konteks kehidupan manusia dan dunia secara umum. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk yang pertama itu adalah landasan ontologis. Nah, apa ini landasan ontologis? Jadi teman-teman, kalau dari segi bahasa, ya, ontologi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu ontos, ya, yang berarti itu adalah logos, ya. Kalau bahasa kitanya itu adalah artinya adalah ilmu atau pengetahuan, ya. Nah, dengan demikian, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas. Itu dia artinya ontologi. Nah, landasan ontologis dalam sebuah filsafat atau pemikiran merujuk pada dasar atau pandangan tentang apa yang ada dalam dunia ini dan bagaimana realita itu ada. Dalam hal ini, ontologi bertanya apa yang ada, apa itu keberadaan, dan apa hakikat dunia dan alam semesta. Misalnya, dalam filsafat realisme, pandangannya adalah bahwa dunia ini ada secara objektif, terlepas dari kesadaran manusia. Sebaliknya, dalam idealisme, pandangan ontologisnya adalah bahwa dunia ini bergantung pada kesadaran atau pikiran manusia. Nah, ini gambaran tentang apa itu landasan ontologis atau apa itu ontologi. Ya. Sekarang landasan epistemologis. Apa pula ini? Nah, epistemologi itu juga dari bahasa Yunani yang artinya itu episteme, yang artinya itu pengetahuan, dan logos yang artinya itu juga ilmu. Jadi epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Bagaimana pengetahuan diperoleh? Dan apa yang membedakan pengetahuan yang benar dengan yang salah? Itu ya. Lalu landasan epistemologis mengacu pada pandangan atau teori tentang sumber
dan batasan pengetahuan, serta bagaimana pengetahuan tersebut dapat diterima sebagai kebenaran. Nah, ini landasan epistemologis. Jadi, epistemologi ini berhubungan dengan cara kita memperoleh pengetahuan. Apakah melalui pengalaman atau empirisme, rasio dan logika atau rasionalisme, atau gabungan keduanya. Gabungan antara pengalaman, antara rasio dan logika, atau gabungan antara empirisme dan juga rasionalisme. Epistemologi itu juga mempertanyakan apa yang bisa kita ketahui, apa yang membuktikan bahwa sesuatu itu benar, atau bagaimana kita tahu sesuatu itu memang ada. Nah, itu ya. Itu eh, apa materi tentang lapisan epistemologis, atau itu apa yang dimaksud dengan lapisan landasan landasan epistemologis. Nah, sekarang ada landasan aksiologis. Apa pula ini? Nah, lagi-lagi aksiologi ya berasal dari bahasa Yunani juga, yang artinya itu adalah aksios, yang artinya itu nilai, dan logos yang artinya itu ilmu. Jadi artinya aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai seperti nilai moral, estetika, dan juga keadilan. Ya. Di mana landasan aksiologis merujuk pada pandangan tentang apa yang dianggap bernilai dalam kehidupan manusia, baik itu dalam hal moralitas atau apa yang baik dan buruk, ya, atau estetika, apa yang bagus atau tidak, atau apa yang indah atau tidak, ya, maupun keadilan sosial, apakah itu adil atau tidak. Di mana di sini aksiologi bertanya, apa itu nilai? Bagaimana kita menilai sesuatu itu baik atau buruk, bagus atau tidak, indah atau tidak, adil atau tidak, gitu ya. Dan apa dasar yang kita gunakan untuk menilai sesuatu tindakan atau keadaan. Ya, jadi sebenarnya kayak tadi ya, apakah ini nilai apa dasar kita mengatakan ini adil atau ini tidak. Gitu. Oke, dalam konteks ini, aksiologi membahas prinsip-prinsip yang mendasari etika dan juga estetika. Dan seringkali terhubung dengan ideologi-ideologi tentang keadilan, kebebasan, dan juga tentang hak. Seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita masuk perbedaan dan hubungan antara ketiga landasan tersebut. Di mana ontologi itu berhubungan dengan apa yang ada dan hakikat realitas. Ini memberikan dasar tentang bagaimana kita memahami dunia dan segala yang ada di dalam dunia tersebut, segala yang ada di dalamnya. Ya. Kalau epistemologi ini berhubungan dengan pengetahuan, ya. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang dunia tersebut dan bagaimana kita bisa membenarkan pengetahuan itu. Ini ada ya. Udah nampak ya perbedaannya. Lalu kalau aksiologi ini berhubungan dengan nilai-nilai. Ya. Apa yang kita anggap baik, benar atau bernilai dalam kehidupan yang membantu tindakan dan pilihan moral kita. Ya, ini penilaian kita, dasar kita menilai, gitu ya.
Nah, jadi teman-teman bisa kita rangkum ketiganya saling terkait karena pandangan tentang realitas atau itu ontologi akan mempengaruhi bagaimana kita memperoleh memahami pengetahuan. Jadi ontologi itu menjadi dasar kita untuk bagaimana kita memahami atau memperoleh pengetahuan atau epistemologi. Jadi kita kita memahami tentang realitas, maka kita akan memperoleh atau memahami juga tentang pengetahuan atau epistemologi dan pandangan tentang apa yang bernilai atau aksiologi. Nah, ini akan mempengaruhi pandangan kita terhadap tindakan atau situasi tertentu. Seperti itu ya. Jadi ketiga ini berbeda, cuma ada saling keterkaitan. Jadi kita memahami ontologi, maka kita memahami tentang pengetahuan atau epistemologi, dan kita akan bisa memandang tentang apa yang bernilai atau aksiologi. Ya, seperti itu. Baik, next. Nah, sekarang kita masuk sebagai Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, ini dia. Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, masuk ya. Di mana Pancasila sebagai sistem filsafat ini mengacu pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang utuh, yang mengandung nilai-nilai filsafat dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Dan teman-teman, sebagai sistem filsafat, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara atau ideologi, ya, tetapi juga kerangka berpikir yang menjelaskan pandangan realitas. Tadi ya, ontologi, pengetahuan yang didapat dari realitas atau epistemologi, dan juga kita bisa menilai atau aksiologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu tadi hubungannya antara Pancasila dengan tiga landasan tersebut, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan juga ada landasan aksiologis. Ya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke Pancasila sebagai landasan ontologis, ya, landasan realitas. Ya. Ontologi dalam filsafat berkaitan dengan hakikat atau realitas, ya, seperti tadi yang sudah kita jelaskan di slide awal atau keberadaan. Nah, dalam hal ini Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan gambaran tentang keberadaan manusia dan alam semesta. Jadi itu ya landasan Pancasila ya sebagai landasan ontologis. Pancasila ini memberikan gambaran tentang keberadaan manusia dan alam semesta. Nah, ini menyangkut pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menyatakan bahwa keberadaan Tuhan atau Allah sebagai substansi yang mutlak yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta, di mana Tuhan merupakan dasar dari segala keberadaan dan juga hidup. Dan juga pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mengandung pandangan tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Jadi ya, yang memiliki hak dan kewajiban moral serta memiliki potensi untuk hidup secara beradab. Jadi di sini Pancasila mengatakan bahwasanya ada realitas, yaitu ada Tuhan yaitu Allah dan juga ada manusia melalui sila pertama dan ada sila kedua. Untuk sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan, ada kesatuan dalam keberagaman yang membentuk identitas bangsa. Kalau sila keempat, ya, ini mengandung pandangan tentang hakikat pemerintah yang demokratis
dan berdasarkan pada musyawarah untuk mufakat. Sila kelima menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menciptakan keadilan sosial di mana seluruh lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang. Ya, gitu ya. Sekali lagi bisa kita lihat bahwasanya di sini Pancasila menegaskan adanya realitas ya alam semesta, manusia dan juga Tuhan. Sekarang Pancasila sebagai landasan epistemologis atau epistemologi. Ya, epistemologi dalam filsafat berhubungan dengan cara cara kita memperoleh pengetahuan dan validitas pengetahuan. Dalam konteks Pancasila, epistemologi mencakup pandangan tentang bagaimana kita memahami kebenaran dan realitas dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, intinya itu ya. Intinya bagaimana kita memahami kebenaran pengetahuan ya tentang realitas dan realitas dalam kehidupan bermasyarakat. Pada sila pertama, ya, mendorong pencahayaan pengetahuan yang tidak hanya berdasarkan rasio dan ilmu pengetahuan duniawi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan keimanan yang lebih dalam. Kalau sila kedua, mengajak manusia untuk menggali pengetahuan yang tidak hanya bersifat teknis, tapi juga mendalam. Dalam hal ini, moralitas dan etika yang menghargai martabat manusia. Ini ya cakupannya dengan epistemologis dengan sila pertama dan sila kedua. Nah, kalau sila ketiga, itu mengajak kita untuk memahami bahwa keragaman adalah kenyataan yang harus dihargai. Ya, pengetahuan bahwasanya, jadi di sini ada pengetahuan bahwasanya keragaman adalah kenyataan yang harus dihargai dan dipahami dengan bijak melalui dialog dan kerjasama antar berbagai kelompok. Pada sila keempat, menekankan bahwa dalam kehidupan bernegara dan berpolitik, pengambilan keputusan harus didasari oleh rasionalitas, hikmat, dan kebijaksanaan yang memperhatikan kepentingan rakyat secara menyeluruh. Jadi tidak ada otoriter ya. Jadi tidak ada, maksudnya itu tidak semena-mena. Jadi melalui sila keempat sebagai landasan epistemologisnya bisa kita tarik pengetahuan bahwasanya rakyat ini ada ya dan kita harus mengambil keputusan didasari oleh rasionalitas, hikmat dan kebijaksanaan supaya tidak ada nanti yang merasa tersisih atau merasa tidak dianggap gitu ya. Kalau sila kelima, ya ini epistemologisnya bisa kita ambil, yaitu mengajarkan bahwa pengetahuan yang benar tidak hanya mengarah pada kemajuan teknologi, tapi juga harus mengarah pada kesejahteraan sosial dan keadilan. Nah, yang terakhir itu aksiologis. Aksiologi itu berkaitan dengan nilai-nilai dan standar moral yang menjadi pedoman hidup. Nah, dalam konteks Pancasila, aksiologi berfokus pada nilai-nilai moral yang mendasari kehidupan berbangsa dan juga kehidupan bernegara. Pada sila pertama, ya, ini aksiologisnya menekankan nilai keimanan dan nilai ya kerukunan antar umat beragama dan penghormatan terhadap hak setiap orang untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Nilai ya. Kalau sila kedua tentang aksiologis bisa kita ambil
itu berfokus pada nilai keadilan, martabat manusia, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Ini juga mencakup nilai-nilai empati, toleransi, dan juga solidaritas sosial. Ini yang bisa kita ambil landasan aksiologisnya. Ya. Nah, kalau sila ketiga, di mana ini menekankan ini gabung nih ya, maaf ya. Ini menekankan nilai persatuan, kesatuan, dan solidaritas antar kelompok masyarakat yang dapat membentuk bangsa yang kokoh dan harmonis. Jadi ada nilai persatuan dan kesatuannya, tidak ada pecah belah. Itulah alasan aksiologis dari bisa kita ambil dari sila ketiga. Pada sila keempat, ya, ini mengandung nilai demokrasi, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Ya, ini nilai yang kita ambil ya dalam mengambil keputusan dan penghargaan terhadap hak rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ada nilainya. Kalau sila kelima itu menegaskan ya sila kelima bisa kita ambil landasan aksiologisnya yaitu menegaskan nilai keadilan sosial yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan, penghapusan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat di mana Pancasila sebagai sistem filsafat seperti itu. Itu di tiga landasan yang mencakup kepada Pancasila. Wah, ini kayaknya error dikit ini. Ya. Nah, jadi bisa kita apa teman-teman bisa kita rangkum bahwasanya Pancasila sebagai sistem filsafat di mana sebagai sistem filsafat Pancasila menyatukan ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang mencakup semua aspek kehidupan manusia dari yang bersifat spiritual, realitas atau ontologi, rasional, epistemologi, hingga yang bersifat moral dan sosial atau aksiologi. Di mana Pancasila membentuk kerangka dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengajarkan prinsip-prinsip kebijaksanaan, kerukunan, keadilan, dan juga persatuan. Dan juga Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan dasar-dasar pandangan hidup yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan arah yang jelas tentang bagaimana manusia seharusnya hidup di tengah keberagaman, menjalankan nilai-nilai moral, dan membangun kehidupan bersama yang adil dan juga sejahtera. Ya, itulah Pancasila sebagai sistem filsafat yang mencakup tiga landasan tadi yang sudah kita jelaskan di awal. Nah, okay. Mungkin itu materi kita pada pertemuan kali ini. Jika sekali lagi jika ada yang bertanya silakan kita diskusi di grup ya. Kita tutup agenda kita pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan doa penutup majelis. Subhanakallah. Astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.